Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para asatidzah yang kami hormati, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Akhirnya kita dapat berkumpul di sini untuk menuntut ilmu. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu adalah Kitab Thaharah. Kitab Thaharah itu secara i'rab dia adalah khobar. Khobar untuk mubtada mahdhuf. Takdirnya apa? Hada Kitab Thaharah. Atau bisa juga kita i'rab sebagai mubtada dengan khobar yang dihilangkan. Takdirnya apa? Kitabut Thaharah hada mahalluhu. Atau bisa kita baca dengan mansub, Kitabat Thaharah. Takdirnya apa? Iqra Kitabat Thaharah. At-Thaharah secara bahasa itu adalah an-nadhafah. Kemudian secara syariat adalah raf'ul hadath wa izalatun najas au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Jadi taharah itu adalah suatu perbuatan mengangkat hadas. Kenapa dikatakan mengangkat hadas? Karena hadas itu asalnya tidak bisa dihilangkan. Makanya pakai raf'ul hadas. Karena dia apa? Amrun i'tibari yaqumu bil badan yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Jadi amr i'tibari, amr yang bentuknya itu anggapan. Dia tidak terlihat. Yaqumu bil badan. Letaknya apa? Di badan manusia. Yamna'u sihhatas shalah, mencegah sahnya salat. Haitsu la murakhis, yang mana pada keadaan itu tidak ada rukhsah. Maka keluar dari keadaan yang ada rukhsah itu adalah misal orang itu tidak menemukan tidak menemukan air atau tidak menemukan turab. Maka di sini kan secara syariat dia itu tidak boleh sholat. Karena apa? Dia memiliki hadas. Tapi karena rukhsah tadi, maka dia boleh melakukan sholat. Kemudian wa izalatun najas, dan perbuatan menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, atau perbuatan yang semakna dengan perbuatan raf'ul hadath dan izalatun najas. Yang semakna dengan raf'ul hadath apa? Contohnya tayamum. Yang semakna dengan izalatun najas al-istinja. Aw ala suratihima, atau yang sesurah, segambaran. Jadi bentuknya itu sama dengan raf'ul hadath dan izalatun najas. Contohnya seperti apa? Kalau raf'ul hadath itu ghuslu ats-tsani wa tsalits. Jadi membasuh basuhan kedua dan ketiga setelah basuhan fardh. Ketika orang berwudu, itu disunahkan untuk tatslits, untuk menigakan. Ketika orang membasuh wajah yang pertama kali, itu namanya apa? Ghuslul fardh. Basuhan yang wajib, karena dia mengangkat hadas. Tapi yang kedua, yang ketiga ini dia tidak mengangkat hadas, melainkan apa? Untuk mendapatkan sunnah. Dan secara bentuknya itu sama dengan basuhan yang pertama. Maknanya seperti itu. Terus yang semakna dengan izalatun najas itu adalah basuhan kedua dan ketiga setelah najis itu dibasuh hilang. Misal orang itu terkena najis di tangannya. Di basuhan pertama itu adalah basuhan yang fardh, yang menghilangkan najis. Kemudian ditambah kedua dan ketiga untuk sunnah, tatslits, menigakan. Yang kedua ketiga ini bukan menghilangkan najis, tapi dia secara bentuknya sama seperti basuhan yang pertama. Wallahu a'lam. Itu tadi adalah pengertian thaharah menurut Imam Nawawi. Kemudian kita masuk ke matanya. Wa innama yasihu tathhirun bima utliqa. Jadi di sini pakai innama, yang mana innama ini dalam bahasa Arab adalah adatul hasr. Hasr itu pembatasan. Jadi maksudnya tidak ada wasilah yang lain untuk menghilangkan najis atau mengangkat hadas, melainkan dengan air. Kalau dalam madhab kita, madhab Syafi'i itu yang bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu cuma air saja. Selain itu tidak bisa. Makanya di sini digunakan apa? Adatul hasr. Wa innama yasihu. Sesungguhnya
yang sah tadhirun bima utliqa. Yang sah digunakan untuk bersuci itu dengan air mutlak. Apa air mutlak itu? Air mutlak adalah air yang belum diikat dengan qayyid lazim. Malam yataqayyad bi qayyidin lazim. Itu pengertiannya. Berarti keluar darinya adalah air yang dia itu terikat dengan qayyid munfak. Bedanya apa qayyid lazim dengan qayyid munfak? Qayyid lazim itu adalah qayyid yang dia itu menempel terus dengan air, tidak bisa dipisahkan. Contoh dalam penamaannya kan, ma al-qahwah, air kopi. Kopi ini adalah qayyid lazim. Karena ketika kita pindahkan air kopi ini, kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, ya tetap namanya tetap air kopi. Tapi berbeda dengan ma'ul bi'r, air sumur. Air sumur ini adalah qayyid munfak. Karena ketika misal saya ngambil air sumur dengan gelas, kemudian saya bawa ke tempat lain, saya tanyakan ke orang-orang yang di sekitaran situ. Mereka akan mengatakan ini namanya air, bukan air sumur lagi. Jadi nama sumurnya itu sudah terlepas. Wa innama yasihu tadhirun bima utliqa. Sesungguhnya bersuci itu hanya sah dengan air mutlak. La musta'malin, tidak sah bersuci dengan air musta'mal. Air musta'mal itu apa? Air yang digunakan untuk bersuci, yang sudah digunakan untuk bersuci, dan ukurannya itu kurang dari 2 kullah. Ini nama dari air musta'mal. Wala bima bitahirin mukhalitin taghayyar. Dan tidak sah juga bersuci dengan air yang dia berubah dengan sesuatu yang tohir. Dan sesuatu yang tohir itu mukhalid. Jadi takdir kalamnya wala bima taghayyara bitahirin mukhalitin. Takdir kalamnya seperti itu. Tidak sah bersuci dengan air yang dia berubah dengan sesuatu yang suci. Dan yang suci ini, sesuatu yang suci ini dia mukhalid. Mukhalid itu apa? Mukhalid itu ta'rifnya ma la yumkinu fasluhu. Ada ta'rif lain. Mala yutamayyaz fi ru'yatil ain. Jadi sesuatu yang dia tidak mungkin untuk dipisahkan dari air itu. Atau sesuatu yang tidak bisa dibedakan dengan mata. Itu ta'rif dari mukhalid. Contoh mukhalid apa? Misal kopi. Kopi kita masukkan ke dalam air bening. Yang mana air bening ini tadinya air mutlak. Setelah kita masuki kopi, dia berubah. Berubah warnanya, berubah sifat baunya, berubah rasanya. Ketika berubah ini, nggak mungkin kita bedakan antara mana kopi, mana air, karena zatnya itu sudah tercampur antara air dengan kopinya, dan tidak mungkin untuk kita pisahkan antara dua zat ini. Itu nama mukhalid. Jadi ketika air dia berubah dengan sesuatu yang tahir, mukhalid, maka hukumnya bukan air mutlak lagi. Kemudian taghayyuran itlaqal ismi ghayyara. Taghayyuran di sini sebagai maf'ul mutlak i'rabnya. Takdir kalamnya gimana? Taghayyuran ghayyara itlaqal ism. Jadi dhabit dari kapan mukhalid tahir itu dikatakan dia itu merubah air. Ketika perubahan itu menghilangkan nama air dari air ini. Jadi yang awalnya dia namanya air, kemudian ketika dicampur kopi, itu kita menyebutnya sudah tidak air lagi, melainkan kopi. Jadi penyebutan nama air itu sudah tidak sah lagi untuk air ini. Itu maksud dari taghayyuran itlaqal ismi ghayyara. Tapi berbeda dengan misal saya punya air, airnya itu ukurannya kurang dari 2 kullah. Saya masuki kopi sedikit, kemudian terjadi perubahan. Tapi secara penamaan, orang-orang itu masih menyebut ini namanya air, walaupun dengan perubahan tapi sedikit. Selama masih disebut air, maka di situ tidak berubah, dikatakan tetap tahur. Mungkin kita bisa tuliskan di sini ya, pembagian air ya. Aqsamul miyah. Ada tahur. Ada at-tahir. Ada al-mutanajjis.
Ini pembagian air. Mak tahir itu apa? At-tahiru binafsihi. Binafsihi. Wal mutahiru li ghairihi. Mak tahur itu adalah mak yang dia itu suci secara sifat aslinya, sifat dirinya sendiri, zatnya sendiri itu suci. Wal mutahiru li ghairihi, dan mensucikan yang lainnya. Kemudian mak tahir, at-tahiru binafsihi wa ghairu al-mutahhir. Al-mutanajjis apa? Sementara mak tahir adalah yang dia itu suci dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa mensucikan yang lainnya. Kalau mutanajis, air yang terkena di dalamnya itu najis. Hukum yang pertama ini boleh digunakan untuk bersuci. Kalau yang kedua itu tidak sah digunakan untuk bersuci, tapi boleh digunakan untuk seperti minum, atau memasak, atau memberi makan, memberi minum binatang gitu. Kalau mutanajis ini tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, tidak boleh untuk memasak. Gitu. Ini pembagian air. Kemudian fi ta'mihi aw rihihi aw launihi wa yumkinu istighna'uhu bi saunihi. Terus perubahan air ini pada apanya? Perubahan air ini berada pada sifat-sifatnya, sifat yang tiga, yaitu ta'am, rasa, atau rih, atau bau, atau laun, warna. Jadi selain perubahan dari ketiga sifat ini bukan dinamakan sebagai perubahan yang mengubah penitlakan nama air kepada air itu. Misal terjadi perubahan di suhunya. Kita punya air mutlak. Air mutlak ini kita masukkan ke dalam kulkas. Kemudian dia menjadi air yang dingin. Di sini terjadi perubahan juga, tapi bukan di tiga sifatnya ini. Maka di sini kesucian air ini tidak terunggut, melainkan dia tetap dalam keadaan awalnya, yaitu sebagai air yang suci. Kemudian yang dimaksud dengan mukhalid tahir di sini apa? Yang yang tidak diperbolehkan, yang mengubah yang merenggut kesucian maknya itu. Kemudian dijelaskan di sini wa yumkinu istighna'uhu bi saunihi. Jadi sesuatu yang pada dasarnya air itu tidak membutuhkan dia. Contohnya seperti kopi, teh, kemudian yang lainnya, tinta atau selainnya. Tapi berbeda dengan sesuatu yang air itu memang pada dasarnya susah untuk dijauhkan dari dia. Contohnya seperti lumut. Karena air itu biasanya tempatnya itu mesti ada lumutnya. Maka ketika terjadi perubahan air karena lumut itu tidak masalah. Karena lumut itu pada dasarnya memang letaknya di air, jadi tidak masalah. Atau misal sesuatu yang berada pada tempat air atau tempat lewatnya air, fi maqarihi wa mamarihi. Misal kita punya toren baru. Toren baru itu biasanya ada bau bau cat atau bau baru. Kemudian kita isi air. Airnya itu suci, air mutlak. Kemudian airnya ini ketika kita keluarkan dari situ, ternyata baunya itu terubah, ada bau-bau catnya sedikit. Di sini tidak masalah. Karena memang dia itu terubah karena tempatnya itu. Jadi dimaafkan, dima'fu anhu. Hukumnya dimaafkan. Itu karena susah untuk dijaga dari tempatnya tadi. Kemudian wastathni taghyiran bi'udin sulbi aw waraqin aw tahlubin aw turbi, dan dikecualikan perubahan dengan ud itu adalah gaharu yang sulbi, yang keras, aw waraqin aw tahlubin aw turbi, atau dedaunan, atau tahlub hijau-hijau tadi namanya, lumut ya,
Auturbi atau tanah gitu. Dikecualikan perubahan ini dikarenakan karena misal ut itu gaharu. Tapi di sini disyaratkan gaharunya itu dia harus keras gitu. Kenapa gaharu tidak masalah ketika menyentuh air? Karena gaharu ini dia bukan mukhalid, melainkan dia mujawir. Mujawir itu apa? Ma yumkinu fasluhu. Ta'rif dari mujawir. Sesuatu yang mungkin untuk dipisahkan darinya. Semisal dengan gaharu apa? Minyak atau lemak binatang. Semisal dengan gaharu. Tapi di sini disyaratkan apa? Gaharunya harus dalam keadaan keras. Kenapa? Kalau misal gaharunya itu tidak keras, melainkan dia itu brodoli. Brodoli itu bahasa Indonesia apa? Jawabannya brodoli. Bagian-bagian dari gaharu itu brodoli. Maka di sini kan dia seperti sesuatu yang masuk. Masuk itu bubuk, ya, seperti bubuk. Kemudian ketika dia masuk, bubuk-bubuknya itu tercampur dengan air. Yang awalnya dia itu hukumnya mujawir, menjadi apa? Mukhalid. Gitu. Jadi di situ dia menjadi mukhalid, dan perubahan karena bubuk-bubuk gaharu tadi itu berbahaya, bermasalah, menjadikan air yang awalnya dia tahur menjadi tahir gitu. Awarokin. Dan tidak masalah pula perubahan itu terjadi karena daun yang berjatuhan. Kenapa? Karena daun berjatuhan itu susah untuk dihindarkan. Jadi air itu memang keseringannya kejatuhan daun saking banyaknya berjatuhan, kita untuk menghindarkan air dari jatuhnya daun ini susah. Kemudian tidak masalah juga perubahan yang disebabkan oleh lumut, karena memang lumut itu pada dasarnya memang hidupnya di air. Kemudian yang terakhir, tidak masalah perubahan yang terjadi karena turab atau tanah, karena asal tanah itu sesuatu yang suci, karena digunakan untuk bertayamum. Kemudian wala bima'in mutlaqin hallathu ain najasatin wa huwa bidunil kullatain. Dan tidak sah juga bersuci dengan air mutlak yang telah dikenai oleh najis. Dan air mutlaknya itu dalam keadaan ukurannya kurang dari 2 kullah, wa huwa bidunil kullatain. Karena apa? Ketika air yang kurang dari 2 kullah, dia disebut najis ketika terkena najasah, walaupun dia tidak berubah. Mungkin bisa kita tulis juga di sini pembagian air berdasarkan banyak dan sedikitnya. Yang pertama apa? Alma al-kathir. Al-kathir. Yang kedua al-ma al-qalil. Al-qalil. Ini hukumnya yang pertama adalah
al-ma'ul katsir, yaitu dia ukurannya kullatain fa aktsar, 2 kullah atau lebih. Hukumnya apa? Dia tidak ternajiskan bimujarrad wuqu'in najasah fi, dengan sekedar hanya tercemplungi oleh najis, kecuali illa in taghayyara ta'muhu, kecuali apabila berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Kalau mak qalil hukumnya gimana? Mak qalil dia ternajiskan hanya sekedar tercemplungi najis di dalamnya. Wa illam tataghayyar awsafu, walaupun sifat-sifatnya itu tidak berubah. Tentunya ini didasarkan oleh jamak antara 2 hadis. Apa perlu dituliskan juga? Enggak usah ya, kepanjangan. Apa perlu? Perlu enggak, Pak? Jadi ada hadis, 2 hadis. Al-ma'u idza balagha qullataini falam yahmil al-khabath. Air apabila sudah mencapai ukuran 2 kullah maka dia tidak membawa najis. Di sini dia umum, dia apa? Dia khusus di ukuran 2 kullah. Tapi dia umum di sifatnya. Jadi misal kita punya air asalkan 2 kullah, walaupun berubah sifatnya itu tetap dikatakan air yang suci. Jadi khususnya di ukuran tapi umum di apa? Di sifatnya. Berubah atau enggak berubah, pokoknya asal 2 kullah itu suci. Kemudian hadis yang kedua itu gimana? Berarti kan idza balagal ma qullataini falam yahmil khabath. Terus al-ma'u tahurun illa in taghayyara ta'muhu aw rihu aw launuhu. Air itu suci kecuali apabila sudah berubah rasanya, baunya atau warnanya. Yang hadis yang kedua ini dia khusus di sifat, tapi umum di ukuran. Asalkan air itu sedikit atau banyak, seandainya belum berubah salah satu dari 3 sifatnya itu tetap dihukumi sebagai air yang suci. Kemudian dilakukan antara jamak, penggabungan antara 2 dalil. Makanya dihasilkan kesimpulan bahwasanya air yang sudah mencapai 2 kullah, selama dia belum berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dia tetap dikatakan sebagai air yang suci. Itu pendalilan dari usul fikih. Kalau dari kaidah usul fikih seperti itu, jamak antara 2 dalil. Kemudian wastatni maitan damuhu lam yasili aw la yura bitarfi lamma yahsuli, dan dikecualikan dari najis yang mengenai air tadi itu adalah maitah, bangkai yang mana damuhu lam yasili, yang darahnya itu tidak mengalir. Maka di sini ditakdirkan ukurannya seberapa hewan yang darahnya itu tidak mengalir. Maka dikatakan seperti wazaqah wa aqal, yang ukurannya itu seperti cicak dan lebih kecil dari itu. Pokoknya ada hewan, misal bangkainya itu masuk dan bangkai hewannya itu ukurannya seperti apa? Wazaqah, seperti cicak atau lebih kecil dari itu. Maka di situ dikatakan bangkainya itu tidak mengubah air yang awalnya suci menjadi air najis, tidak menajiskannya. Kemudian misal kita ini apa, iftiradi, kita misalkan mengandaikan apabila ada nyamuk itu kan termasuk hewan yang darahnya tidak mengalir, ya kan? Ada nyamuk ukurannya sekucing, itu gimana? Maka di sini ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Imam Ibnu Hajar mengatakan kita ikutkan dengan hukum asalnya, yaitu nyamuk yang pada umumnya. Tapi Imam Romli enggak setuju dengan itu. Imam Romli mengatakan kita harus membuktikannya, kita harus memutus salah satu bagian tubuhnya untuk membuktikan apakah dia itu termasuk hewan yang darahnya mengalir atau tidak. Karena apa? Ini kan termasuk rukhsah ya. Ada kaidah fikih mengatakan ar-rukhsah la tunatu bisyak. Karena rukhsah itu tidak dikaitkan dengan keraguan. Kalau kita masih ragu, kita nggak dapat rukhsah ini. Gitu. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar
Kenapa diikutkan ke hewan asalnya? Karena apa? Kalau kita putus, kasihan hewannya. Itu namanya apa? Ta'dzib. Ta'dzib itu mengadab hewan, mencelakai, menyakiti hewan. Itu nggak boleh dalam syariat. Gitu. Jadi perbedaan antara dua imam dan dua-duanya benar. Aula yura bitarfi lamma yahsuli, dan dikecualikan dari najis yang mengenai air ini yang tidak mengubah, tidak merenggut kesucian air, itu adalah najis yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang gitu. Dan mata telanjang ini kita tolak ukurnya itu apa? Tolak ukurnya adalah mata orang normal, bukan matanya orang yang misal dia itu punya penglihatan super gitu, yang dia itu punya kekuatan mikroskopik, ya, penglihatan mikroskopik. Maka di sini tidak dianggap, bukan tolak ukurnya bukan dia, tapi matanya orang normal. Ketika dia melihat najis, misal dia lihat lalat itu habis mencok di air kencing, kemudian dia mencok ke air, itu kan secara logika dia itu membawa najis dari kencing itu dibawa ke air, tapi secara mata telanjang itu tidak dilihat, tidak terlihat najisnya itu. Maka di sini tidak merenggut kesucian maknya. Terus selanjutnya, au qullataini birutaili ramli fauqa thamanina qariba rutli, atau airnya itu ukurannya 2 kullah. Jadi misal airnya tadi ukurannya nggak kecil lagi. Yang tadi kan yang kita bahas itu adalah apabila airnya itu mak qalil. Sekarang pembahasan yang sekarang adalah apabila airnya itu mak kathir. Mak kathir kemudian dia tercemplungi oleh najis, terkena oleh najis. Maka di sini juga dikatakan tidak ternajiskan. Ya ini tadi sudah kita jelaskan tadi di sini. Terus ukuran 2 kullah itu apa? Ukuran 2 kullah dengan rital Romli. Romli itu adalah nisbah ke Romlah, yaitu salah satu kota di Syam. Adalah fauqa thamanina qariba ritli, lebih dari 80 rital. Itu ukuran 2 kullah. Kalau kita tahqiq dengan apa namanya dalam ukuran kita, ini boleh dihapus atau masih ada yang tulis? Masih ada yang tulis? Ustaz Jundi? 2 kullah ini itu ukurannya kalau misal tempatnya itu seperti bak dengan murabba ya. Rumus volume dari kubus adalah V sama dengan S pangkat 3. Itu ditakdirkan bahwasanya di sini ukurannya adalah dhira' warubu', 1 hasta dan 1/4. Yang mana 1 hasta itu sama dengan berapa? 48 cm. Berarti 1 hasta dan 1/4 itu berapa? 60 cm. Sini berarti 60 cm. Ini juga 60 cm. Ini juga 60 cm. V sama dengan S pangkat 3, berarti 60 pangkat 3. Berapa ini? Berapa? 36 kali 6. 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 18 ya? 216 cm kubik. Cm kubik kalau dijadikan liter, nolnya kurang ya? Nolnya berapa Pak? Nolnya berapa berarti? 3 cm kubik. Kalau dipindah ke desimeter kubik itu kan gini kan, naik 1 ya dia ya, meter, diameter, meter, desimeter, sentimeter. Tambah apa kurang? Kan 1 liter itu, liter kan sama dengan desimeter kubik. Nah, 216 liter. Nah, ini perhitungan matematikanya seperti ini. Itu kalau kita hitung dengan merubah, jadi apa, kubus. Misal kita punya bak itu nanti diukurnya pakai ini. Ukurannya seperti itu. Kemudian wal qullatani bid dimashqiyah
thamanu arqalin atat ba'da miyah. Sementara 2 kullah itu dengan Dimashqi, dengan rital Dimashqi itu berapa? Thamanu arqalin 8 rital atat ba'da miyah. Setelah 100 berarti 108 rital, bukan liter ya, rital. Dan ukuran ini takribi atau ini apa namanya? Lawannya takribi apa? Tahdid. Tahdidi apa takribi? Ukurannya di sini adalah takribi. Jadi misal kurang 2 rital itu nggak masalah. Sekiranya kurang itu nggak masalah, karena bukan tahdidi. Takrib itu maksudnya pendekatan, sekitaran ya, pendekatan. Bukan kalau tahdidi itu plek. Wan najasul waqi'u qad ghayyarahu waqtira fi musyammasin la yukrahu. Itu kalau di situ beda. Kalau matan yang lain ada yang mengatakan waqtira fi musyammasin la yukrahu. Najis yang terkena air itu telah mengubahnya. Maksudnya gimana? Apabila najis yang mengenai air yang lebih dari 2 kullah tadi, air banyak tadi, itu mengubah sifatnya, sifat airnya tadi, maka di sini dihukumi sebagai air yang mutanajis, air yang ternajiskan. Gitu. Waqtira fi musyammasin la yukrahu, dan dipilih dalam air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang dia terpanaskan oleh matahari. Maka di sini Imam Nawawi memilih bahwasanya air musyammas itu hukumnya tidak makruh. Jadi Imam Nawawi dalam beberapa masalah beliau memilih pendapat di luar madhab karena dinilai bagi beliau itu pendapat yang kuat. Tapi kalau dalam muktamadnya itu bukan pilihannya Imam Nawawi, dan pilihan Imam Nawawi di sini itu diambil dari kitab beliau Rawdatul Talibin. Al-Musyammas ini pendapat yang bahwasanya air musyammas itu tidak makruh. Dan air musyammas itu makruh itu dengan beberapa syarat, tidak mutlak. Air musyammas. Musyammas itu isim apa? Maf'ul apa isim fa'il? Kalau dalam sharaf, syammasa yusyammisu tashmisan, fahuwa musyammisun, wadaka musyammasun. Berarti apa isim? Maf'ul. Musyammasun. Musyammasun. Ini isim maf'ul. Kalau kita pakai ini yang dimaksud bukan musyammas, melainkan mutasyammis. Mutasyammis. Kalau ini dia kan muta'addi. Kalau muta'addi itu berarti apa? Dengan fi'il fa'il. Paham nggak? Jadi dengan pekerjaan seorang pelaku. Jadi seorang pelaku itu menyengaja untuk memanaskan air dengan sinar matahari. Itu musyammas. Tapi yang dimaksud di sini bukan musyammas. Walaupun dia itu terpanaskan dengan sendirinya, tidak sengaja terpanaskan. Maka yang dimaksud musyammas ini adalah mutasyammis. Mutasyammis ini bi ghairi fi'il fa'il, tanpa adanya campur tangan manusia. Jadi misal ada air itu memang dia itu terletakkan di luar terus kena panas, dia terpanaskan. Nah, di sini hukumnya sama dengan air musyammas gitu. Tapi kalau kita pakai musyammas ini kan berarti kalau dia terpanasi secara tidak sengaja, dia tidak kena hukum kemakruhan itu. Gitu. Paham ya di sini ya maksud saya? Air musyammas itu ma tasyammasa. Ma tasyammasa apa? Apaan? Sakhanathu syams. Ma sakhanathu asyams. Ma sakhanathu asyams. Yaitu adalah air yang terpanaskan oleh matahari, yang terpanaskan oleh matahari. Itu pengertian dari ma' musyammas. Kemudian kapan ma' musyammas itu dimakruhkan? Syarat-syarat kemakruhan penggunaan air musyammas. Yang pertama,
Yang pertama ya pastinya ini an tusakhinuhu asy-syams. Terpanasi oleh sinar matahari itu pasti kan. An yakuna fi ina'in muntabi' ghairi adz-dzahab wal fiddah. Ina muntabi' itu apa? Yang taddu tahta taraq. Syarat yang pertama dia terpanasi oleh matahari, pasti namanya kan musyammas. Kemudian yang kedua an yakuna fi ina'in muntabi' ghairi adz-dzahab wal fiddah. Dia berada pada tempat wadah, yang wadahnya itu terbuat dari sesuatu yang ini mayan taddu tahta taraq, yang ketika dipukul itu melar, memanjang. Contohnya apa? Seperti besi. Maksudnya besi, nuhas atau kuningan. Sesuatu yang seperti itu, yang terbuat dari besi atau kuningan. Selain apa? Dzahab wal fiddah. Dzahab wal fiddah itu termasuk ina' muntabi'. Tapi di sini tidak masalah apabila kita punya cawan dari emas atau perak, kemudian terkena kita masuki air, kemudian terpanaskan oleh sinar matahari, terus kita pakai airnya di sini, itu tidak makruh. Kenapa? Dzahab wal fiddah itu tidak masalah, karena dzahab wal fiddah itu substansinya apa itu? Maddahnya itu, zatnya itu dia apa namanya? Murni. Jadi ilahnya itu li sofai jauharihima, li sofai jauharihima. Sementara kalau besi yang lain itu ketika kita masukin air terus terpanaskan, maka di situ akan yanfasil minhu az-zuhumah, akan terlepas darinya itu racun. Mungkin kalian teman-teman lihat air itu kadang ada yang kayak pelangi-pelangi itu loh. Nah itu zuhumah itu namanya. Ini bahasa sekarang itu korosi mungkin. Korosi? Bukan. Sama perak tidak bisa korosi. Kalau korosi bukan. Zuhumah itu racun itu loh. Racun ya. Kemudian syarat yang ketiga an yakuna fi baladin harin. Yang selanjutnya adalah apa namanya? Air musyammas itu dia terpanasi di tempat yang memang negaranya itu panas. Contohnya seperti apa? Hadramaut atau Tihamah. Tapi berbeda dengan misal dia itu terpanasi di negara yang dia itu tidak panas. Contohnya seperti misal di Rusia atau di Inggris gitu. Itu tidak masalah. Yang keempat, an yakuna fi waqtin harin. Yang selanjutnya apa? Dia terpanasi kan tadi kan di negara yang panas. Kemudian selanjutnya adalah di waktu yang panas, maksudnya di musim panas. Kan kalau negara seperti Yaman, Hadramaut itu memiliki dua musim, panas sama dingin kan. Ketika musim panas di situ air musyammasnya dia berbahaya. Tapi kalau musim dingin nggak masalah apabila terpanasi. Yang kelima, an yastamilahu fi badanin. Jadi kemakruhannya itu apa? Timbul apabila air musyammas ini digunakan untuk badan. Tapi misal kita gunakan untuk mencuci piring, itu nggak masalah. Atau untuk mencuci baju, maka hukumnya tidak makruh. Kemudian ini syaratnya musyammas itu syaratnya harus berubah apa namanya? Suhunya mungkin atau ya, sudah dingin lagi kan tadi. Ya, kemudian mak musyammas itu dia hukum makruhnya itu hilang ketika apa? Didinginkan. Karena ilah dari musyammas itu adalah panasnya itu. Ada kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-illatu taduru ma'a hukmihi
Enggak, al hukmu yaduru ma'a illatihi fi wujudihi wa adamihi. Jadi hukum itu dia berputar, berjalan bersamaan dengan ilahnya dalam wujud dan adamnya, dalam ada dan tiadanya. Ketika ilahnya itu ditemukan pada mak musyamas, maka hukumnya ada juga. Ilahnya kan tadi apa? Panas. Hukumnya makruh. Ketika ilahnya ada berarti hukumnya ada. Kalau ilahnya nggak ada, maka hukumnya nggak ada juga. Seperti itu. Wa in binafsihin tafatahu. Ini yang bait selanjutnya yang di buku kalian itu tambahan. In yakuda fil hari aw shiddatihi waqtara la yukrahu fi rawdatihi, itu tambahan dari penulis. Adapun nuskhah asliyahnya, tulisan asli dari pengarang, wa in binafsihin tafattaghayyuru wal ma ila kaza'faranin yatuhuru. Takdir kalamnya seperti ini. Wa in tafa at-taghayyuru binafsihi wal ma'i. Seperti itu. Sekiranya perubahan ini, perubahan tadi kan ada air, kita punya air ya. Punya air yang mana air itu sudah terubah sifat-sifatnya karena apa? Najis. Kemudian sifat-sifatnya tadi yang apa? Sifat-sifatnya kan sudah berubah, kemudian kita diamkan selama berhari-hari atau berbulan-bulan. Kemudian sifat-sifat najis ini hilang dari air itu. Jadi perubahannya tadi hilang. Maka di sini kita katakan air itu kembali ke kesuciannya, ke hukum aslinya, yaitu sebagai air yang tahur. Ini makna dari wa in binafsihin tafat taghayyur. Jadi perubahannya itu hilang dengan sendirinya, tanpa ada campur tangan manusia, tanpa ada campur tangan yang lain. Jadi secara alamiah dia berubah kembali ke asalnya, yaitu air yang suci. Jadi kalau dia bisa kembali, misalnya teh biarkan mungkin dia sendiri kembali ke kondisi. Ya, ketika sifat-sifatnya itu hilang semua. Kemudian wal ma'i. Al ma'i di sini ma'tuf ke siapa? Binafsihi. Wa in binafsihi intafa atau ghayyuru wal ma'i. Jadi ma'tuf ke binafsihi. Jadi wa in intafa atau ghayyuru bil ma'i. Atau apa, air itu tadi yang berubah sifatnya tadi, perubahannya itu hilang dengan apa? Cara ditambahkan air di atasnya, ditambahi lagi. Sampai volumenya itu mencapai kulatain. Di sini syaratnya harus kulatain. Kalau duna kulatain walaupun ditambah itu berubah ya tetap najis karena dia duna kulatain. Dia harus mencapai 2 kulah. Kita tambahi dengan mukatsarah, namanya mukatsarah, ditambahi. Di sini maka dia hukumnya kembali lagi ke kesuciannya. La kaza'faranin. Kemudian dikecualikan. Misal penambahannya ini bukan dengan air, melainkan dengan za'faran. Za'faran itu safron. Semisal dengan safron apa? Misal kita tambahkan dengan air melati atau air bunga mawar, atau kita tambahin dengan misek. Misek itu ini apa namanya? Apa itu minyak wangi itu? Hah? Bukan parfum yang terbuat dari darahnya rusa itu loh. Itu namanya apa? Kasturi ya. Kita tambahkan dengan kasturi. Ketika kita tambahkan dengan kasturi ini atau kita tambahkan dengan air mawar, maka kan otomatis yang tadinya baunya itu bau kotoran, misal bau bangkai, itu kan hilang. Tapi di situ tidak mengubah air yang awalnya hukumnya najis menjadi suci. Kenapa? Karena pada hakikatnya sifat-sifat najisnya ini tidak hilang, melainkan apa? Dia tertutupi dengan kasturi ini tadi. Gitu. Wal ma'ila kaza'faranin yatuhur. Itu mana la kaza'faran. Jadi istisnanya la kaza'faranin. Terus wa kullu mastu'mila fi tadhiri fardin wa qalla laysa bit-tahuri. Ini adalah pengertian dari ma musta'mal. Ma musta'mal itu adalah wa kullu mastu'mila, setiap yang digunakan untuk bersuci fard. Bersuci yang hukumnya itu fard, bukan bersuci sunnah. Bersuci fard itu berarti apa? Wudu dan dia punya hadas atau dia mandi janabah terus airnya itu dikumpulkan gitu. Itu bersuci farad, berbeda dengan bersuci sunnah seperti apa? Pembaruan wudu, tasdidul wudu. Wa qalla, dan ukurannya dia harus kurang dari 2 kula. Laisa bit tahuri, maka hukumnya tidak tahur. Gitu. Sekiranya ada masalah seperti ini, masalah iftiradiyah. Saya punya air mustakmal 1 gelas. Kalian juga punya air mustakmal 1 gelas.
Kemudian orang satu kampung Banaran ini punya air mustakmal 1 gelas. Terus dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan jadi satu, kemudian ketika dikumpulkan itu ukurannya menjadi 2 kullah. Maka di sini hukumnya menjadi tahur, air suci. Yang awalnya dia mustakmal menjadi air tahur. Kemudian kita pisahkan lagi. Satu orang itu 1 gelas. Itu gimana hukumnya? Gimana? Apakah kembali ke mustakmal lagi apa tidak? Tidak kembali ke mustakmal. Tetap tahur. Walaupun dia dipisahkan lagi. Setelah sampai 2 kullah, kemudian dipisahkan lagi, tetap hukumnya tahur. Kemudian ada pengertian yang lebih umum, lebih mencakup lebih bagus daripada pengertian ini. Wa kullu mastamila fi tadhhiri fardin. Ma rafa'a ma la budda minhu. Jadi pengertian dari ma mustakmal itu adalah ma rafa'a ma la budda minhu. Jadi sesuatu yang mengangkat sesuatu yang seharusnya diangkat itu. Contoh misal sobi. Kan kita punya balik, punya sobi. Kalau dalam fikih itu ada balik, ada sobi. Balik itu yang sudah mencapai balik. Kalau sobi itu belum balik. Sobi itu dibagi jadi 2, sobi mumayyiz sama ghair mumayyiz. Nah, misal ada sobi mumayyiz. Sobi mumayyiz dia berwudu. Kemudian air bekas wudunya itu kita kumpulkan dalam bejana. Hukum dari air bekas wudunya sobi ini, dia mustakmal apa tidak? Mumayyiz kan secara hukum syariat dia sudah dikenai taklif apa belum? Belum, ya kan? Tapi kan kalau dia belum dikenai taklif, dia berwudu, harusnya kan wudunya kan ya nggak sah toh? Ya nggak? Ya mumayyiz sah, tapi dari logikanya gitu loh. Kan belum dikenai taklif, berarti kan air yang digunakan untuk berwudu tadi harusnya kan tidak masalah, karena tidak mengangkat hadas, karena dia belum kena taklif. Tapi tetap dihukumi sebagai air mustakmal. Maka pengertian marofa amala budda minhu itu lebih syamil, asmal itu maksudnya lebih mencakup. Atau contoh lain, misal seorang muslim dia menikahi kitabiah itu Yahudiyah atau Nasraniyah. Ketika Yahudiyah sama Nasraniyah ini kan dia habis suci dari haid, ya kan, dia harus untuk dihalalkan, gimana itu bahasanya itu ya, untuk dikumpuli itu kan dia harus mandi janabah dulu, mandi besar. Padahal dia kan kitabiah itu tidak kena hukum taklif karena dia kafirah. Nah, air bekas mandi dia itu hukumnya juga mustakmal, walaupun dia itu secara syariat dia tidak terkena hukum taklif gitu. Maka ta'rif ma rafa'a ma la budda minhu itu lebih asmal. Oke, kita lanjut ke babun najasah. An-najasah. Mungkin pertanyaan dulu. Ya, mungkin ada pertanyaan. Yang tadi hewan yang darahnya tidak mengalir itu kan yang sering disebut dalam hadis itu kan jaron. Ya, apa? Hewan yang darahnya tidak mengalir. Itu belalang itu cuma sebagai kategorisasi atau memang khusus belalang, karena banyak kan kalau kita lihat binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir. Kalau jarot itu atau belalang itu malah justru dia bangkainya tidak najis. Ya. Jadi tidak termasuk di dalam ini. Bukan, maksudnya apakah dia itu darahnya yang tidak mengalir itu apa karena khusus untuk belalang atau binatang yang lain juga kaidahnya sama, misalnya jangkrik. Kalau sebenarnya itu yang masalah maitah ya. Maitah bukan babnya di sini, Pak. Oh, bukan. Maitah kan dia termasuk najis, benda-benda najis. Kalau nyemplung di ember itu kan dia kan bangkai, misalnya laron. Gitu kan? Laron ya. Dia dihukumi dengan dubab sebenarnya. Apa? Dubab lalat. Lebih tepatnya itu kiasnya ke lalat, bukan ke jarot. Nah, karena dubab ini dia kan najis, maitahnya itu najis. Tapi kalau jarot ini maitahnya nggak najis. Karena ukhillat lana maitatan wa daman, ya kan? Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Kalau 2 bangkai apa? Jarot, 2 asamak. Jadi memang nasnya itu mengatakan maitahnya itu tidak najis, gitu. Adapun kalau dubab itu dia ma'fu. Asalnya najis, tapi dia ma'fu, dimaafkan ya. Jadi misalnya air yang sedikit dimasukkan bangkai laron atau jangkrik, enggak masalah, ya. Itu dimaafkan. Ya, dimaafkan. Ma'fu. Namanya kan rukhsah. Makanya tadi kan ketika ada nyamuk itu ukurannya segede kucing gitu kan. Nah, itu Imam Romli mengatakan kita harus membuktikannya. Karena apa? Ini rukhsah. Rukhsah itu latunatu bisyak. Rukhsah tidak dikaitkan dengan keraguan. Kalau kita masih ragu, kita nggak dapat rukhsahnya itu. Gitu. Terus sama air. Jadi dulu saya pernah
mendengar air yang mengalir. Ya. Apakah air mengalir itu ketika air mengalir itu sudah dikatakan air mengalir juga disamakan dengan air banyak itu apa bisa? Ya, air mengalir sama air roket itu hukumnya sama. Dalam hal ini hukumnya sama. Diukur dengan ukuran. Nah, diukur dengan ukuran juga. Makanya misal ya, ada sungai. Sungai itu alirannya ini dia tidak lebih dari 20, tidak 20 atau lebih. Kemudian ada bangkai di situ. Maka setelah air yang terkena bangkai ini, air yang mengalir di sini, itu hukumnya najis semua. Tapi ketika dia berkumpul dalam satu tempat sudah mencapai 20, hukumnya di situ tahur. Makanya ada luges itu teka-teki orang para fuqaha. Jadi fuqaha itu punya teka-teki, kita punya air dia itu ukurannya lebih dari 20 tapi dia najis hukumnya. Itu apa itu? Ya itu tadi jawabannya. Jadi misal ada sungai, satu alirannya itu kurang dari 20, terus ada najis di situ, maka setelah najisnya dihukumi sebagai air mutanajis. Tapi misalnya ini bercampur, karena ini pernah saya mengandai-andaikan itu kan, jadi ketika air dalam satu bak misalnya, satu bak itu kan mungkin ada bercampur dengan najis lalu tidak berubah, mungkin terdeteksi air kencing misalnya, Ya. Pak ember itu kan. Ya. Pak ember. Apakah bisa kemudian dialiri keran? Mukathar. Jadi ukurannya ditambahkan ya berarti ya. Ukurannya ditambahkan tapi posisi masih mengalir. Nah, apakah kemudian air yang di bak itu bisa digunakan? Wallahu a'lam. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Mas Syekh. Saya tanya.